Halo teman-teman pemancing sejati di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita, tempatnya berbagi ilmu dan cerita seputar dunia memancing. Saya, sahabat kalian, siap membongkar rahasia hari memancing di hari Minggu, 19 Januari 2026 ini. Apakah hari ini akan menjadi hari keberuntungan kita, atau justru hari penuh tantangan yang menguji kesabaran? Bersiaplah. Karena prediksi cuaca dan kondisi perairan di Indonesia hari ini punya cerita yang sangat menarik dan sedikit nakal untuk para pemancing. Jangan sampai kalian melewatkan tips-tips jitu yang akan saya bagikan, yang mungkin akan mengubah total strategi memancing kalian. Mari kita bedah dulu kondisi cuaca, karena ini adalah kunci utama. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada hari Minggu, 19 Januari 2026, sebagian besar wilayah Indonesia akan diguyur hujan ringan hingga lebat. Bahkan, di beberapa daerah, kita perlu waspada terhadap hujan sedang hingga sangat lebat yang bisa disertai petir dan angin kencang. Artinya, teman-teman, hari ini kita akan menghadapi kondisi yang cukup ekstrem dengan potensi badai di banyak titik. Angin kencang juga diprediksi akan bertiup di banyak lokasi. Ini penting, karena angin kencang tidak hanya membuat perahu oleng, tapi juga bisa mengaduk-aduk air dan membuat ikan sulit menemukan umpan kita. Tekanan atmosfer juga sangat dinamis, dipengaruhi oleh pergerakan Madden-Julian Oscillation, gelombang Kelvin dan Rossby, serta La Niña lemah, yang semuanya memperkuat potensi awan hujan. Jadi, cuaca hari ini memang tidak terlalu bersahabat, teman-teman. Hujan dan angin akan menjadi tantangan utama kita. Nah, bicara soal suhu air, ini juga menarik. Secara umum, suhu permukaan laut di sekitar perairan Indonesia saat ini terpantau lebih hangat dari biasanya, dengan anomali bisa mencapai plus 2,7 derajat Celcius di beberapa lokasi. Meskipun Januari secara historis merupakan bagian dari periode suhu air laut yang lebih rendah akibat monsun barat laut di beberapa wilayah seperti Laut Jawa, anomali hangat ini bisa mengubah segalanya. Air yang lebih hangat biasanya meningkatkan metabolisme ikan, membuat mereka lebih aktif mencari makan. Tapi, efek ini bisa diimbangi oleh kondisi cuaca ekstrem seperti hujan lebat dan angin kencang yang mengaduk-aduk air. Ingat, kecepatan angin sangat mempengaruhi suhu permukaan air laut loh. Jadi, di satu sisi ada potensi ikan lebih aktif karena air hangat. Di sisi lain, turbulensi air akibat cuaca buruk bisa membuat mereka enggan bergerak ke permukaan. Sekarang kita ke peramal alami kita, bulan. Pada hari Minggu, 19 Januari 2026 ini, kita akan berada pada fase bulan baru atau new moon. Menurut BMKG, fenomena ini berpotensi memicu peningkatan ketinggian air laut maksimum atau yang biasa kita sebut banjir rob di banyak wilayah pesisir Indonesia. Ini terjadi karena gaya gravitasi bulan dan matahari sejajar, saling menguatkan. Secara tradisional, banyak pemancing percaya bahwa fase bulan baru bisa berarti ikan lebih aktif di beberapa waktu, terutama saat air pasang maksimum. Karena ikan predator bisa memanfaatkan pasang tinggi untuk mencari mangsa di area yang biasanya kering. Namun, perlu diingat, banjir rob bisa sangat mengganggu, bahkan membahayakan aktivitas memancing di pesisir. Dengan kombinasi cuaca ekstrem, air laut yang menghangat, dan bulan baru, bagaimana ya kira-kira aktivitas ikan secara umum? Januari adalah musim hujan di Indonesia, dan ini seringkali menjadi tantangan. Namun, di balik tantangan selalu ada peluang. Secara umum, aktivitas ikan cenderung kapris atau tidak menentu. Beberapa ikan mungkin akan mencari tempat berlindung dari arus kencang dan air keruh, sementara yang lain justru memanfaatkan kondisi ini. Prediksi sebelumnya untuk musim hujan seperti ini menunjukkan bahwa ikan seperti layur, kerapu, nila, dan kakap bisa menjadi target yang menarik. Jadi, meskipun cuaca tidak ideal, ikan-ikan ini masih punya peluang untuk menampakkan diri. Melihat semua data yang ada, teman-teman, saya harus jujur mengatakan bahwa prognosa kelayakan memancing untuk hari Minggu, 19 Januari 2026, adalah kapris dan penuh tantangan. Hujan lebat, angin kencang, dan potensi banjir rob akan menjadi faktor utama yang membuat ikan kurang aktif atau sulit dijangkau. Namun, bukan berarti tidak ada harapan sama sekali. Justru disinilah keahlian kita diuji. Untuk kalian pemburu ikan laut, dengan kondisi angin kencang dan hujan,
Ikan layur dan kerapu bisa jadi target menarik, tapi dengan penyesuaian strategi. Layur teman-teman, biasanya ditemukan di perairan sedang hingga dalam. Dengan kondisi permukaan air yang bergejolak, mereka kemungkinan besar akan cenderung bertahan di kedalaman yang lebih stabil. Di mana mencari? Cari di area perairan yang lebih dalam, sekitar 20 hingga 50 meter, terutama di sekitar struktur bawah laut seperti rumpon atau karang yang tidak terlalu dangkal, karena di sana mereka bisa mencari perlindungan dari arus kuat dan air keruh. Ikan kerapu juga akan berada di struktur karang atau bebatuan di kedalaman yang sama, mencari perlindungan. Apa yang digunakan? Untuk layur, gunakan teknik jigging atau bottom fishing dengan umpan ikan kecil atau irisan cumi. Gunakan piranti pancing dengan timah yang cukup berat agar umpan cepat mencapai dasar dan tidak terbawa arus. Untuk kerapu, umpan hidup seperti ikan kecil atau udang mati yang segar sangat efektif, dipadukan dengan teknik bottom fishing atau dasaran. Bagi kalian yang lebih suka air tawar atau payau, meskipun hujan, ikan nila dan kakap tetap bisa memberikan perlawanan yang seru. Dengan air hujan yang masuk, debit air mungkin meningkat dan beberapa ikan bisa menyebar ke area baru untuk mencari makan. Di mana mencari? Untuk nila, cari di area pinggiran danau atau sungai yang memiliki vegetasi terendam, seperti rumpun eceng gondok atau pinggir rawa yang tenang, yang mungkin menjadi tempat berkumpulnya makanan yang terbawa arus hujan. Mereka juga bisa berada di muara sungai atau kanal yang airnya sedikit payau. Kakap, terutama kakap putih, akan aktif di muara sungai, hutan mangrove, atau tambak-tambak yang terhubung langsung dengan laut, mencari makanan yang tergerus air pasang atau hujan. Apa yang digunakan? Untuk nila, pancing pelampung atau dasaran dengan umpan lumut, cacing, atau pelet adalah pilihan terbaik. Pastikan umpan kalian mudah terlihat di air keruh. Untuk kakap, teknik casting dengan soft lure atau umpan tiruan berupa minnow bisa sangat efektif di dekat struktur kayu atau pinggiran mangrove. Umpan hidup seperti udang atau ikan kecil juga selalu jadi andalan. Nah teman-teman, itulah prediksi lengkap kita untuk hari Minggu, 19 Januari 2026. Ingat ya, di tengah cuaca yang kapris dan tantangan bulan baru, kesabaran dan strategi yang tepat adalah kuncinya. Tetaplah waspada terhadap kondisi cuaca ekstrim dan pasang rob di pesisir. Semoga perjalanan memancing kalian kali ini dipenuhi dengan strike-strike yang tak terduga. Saya doakan, niat mancing sukses, pulang bawa hasil. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Apakah kalian punya pengalaman mancing di musim hujan atau saat bulan baru yang menarik? Apa umpan andalan kalian di kondisi seperti ini? Bagikan cerita kalian ya. Dan tentu saja, jangan lupa klik tombol like jika kalian suka video ini dan subscribe bagi yang belum agar tidak ketinggalan update terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu joran.